20 juta Pak. Itu menurut Pak Yana Sumarna. Jadi kalau hari ini saya katakan jaminannya apa? Secara legalitas kita diamankan secara hukum. Ini ada, barusan diantar tanggal 27 Juli 2010. Ini secara legalitas. Secara mungkin putra daerah, Pak Eli putra daerah sini, Kendal, punya status PNS. Artinya tidak mungkin mengajak Bapak Ibu untuk bohong-bohongan. Secara profesional kita sudah mengikuti banyak event-event. Kita melihat baik dari internet Bapak Ibu bisa pantau perkembangannya. Bahkan juga Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Anda bisa menjual. Menjadi ketakutan perusahaan, Bapak Ibu nanti tidak jual ke perusahaan ketika perusahaan harganya dibawa orang lain. Maka mulai dari sekarang Anda sudah diikat dengan sertifikat. Sehingga dengan sertifikat Anda diinokulasi. Inokulasi itu Bapak Ibu mahal. Ya. Nanti inokulasi itu mahal Pak. Jadi harus aman perusahaannya. Kalau nggak aman nggak mampu. Satu pohon itu biayanya itu kurang lebih 500.000 Pak. Jadi biaya satu pohon untuk biaya inokulasi itu 500.000. Minimal dia harus 100 pohon Pak. Kalau 100 pohon biayanya satu pohon 500.000. Maka 100 pohon 50 juta biaya inokulasi Pak. Kalau Bapak di rumah Bapak cuman ada 10, non sewu Pak, nggak mungkin diinokulasi. Tapi karena Bapak terjangkau dari Kendal, terjangkau dari Semarang, satu pohon pun kita inokulasi. Jadi nanti pertama bulan depan ini kita akan inokulasi di Jambi 100 pohon dengan biaya 50 juta. Dan nanti di sana Bapak Ibu lihat bagaimana hasilnya. Dan yang kita kasih serumnya bukan uji coba Pak. Bukan uji coba, sudah nyata. Dan sudah berhasil. Jadi jelas dari segi keamanan, perawatannya, inokulasinya, pembelian hasil panennya Pak, kita buat segi dari keamanan. Setelah diinokulasi, kita akan ada agreement, perjanjian dengan notaris. Jadi sekarang pertama saya kasih sertifikat, begitu sudah suntik ada agreement, Bapak tidak boleh jual lagi ke orang lain, tapi harus jual ke perusahaan dengan sistem bagi hasil yang kita sudah sepakati. Jadi jelas ini Pak yang kita buat dengan sistem pengamanan baik dari legalitas, baik dari pasar, baik dari segala sesuatunya. Kita di backup oleh beberapa ahli. Jadi mungkin itu aja, kita buka termin selanjutnya. Silakan Pak. Nama saya Pak Ridwan, saya dari sini aja, dari Sukopek Kaliungu. Pertanyaannya adalah menyambung tadi dari jawaban Bapak, masalah soal penanaman tanaman ini, katakanlah ini Pak ya, ini aslinya ini sawah Pak ya. Kantor kecamatan ini aslinya dulu sawah, terus diuruk seperti ini. Lah, saya punya tanah yang seperti ini. Cuman dia itu dikepung oleh air. Sekarang tanah yang sudah diuruk itu apakah bisa untuk ditanami? Ini. Hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Ridwan, apakah saya boleh menanam pohon garu di lokasi sawah yang setelah ditimbun, gitu ya Pak? Duruk, iya. Seandainya Pak, di atas seng ini juga ada tanah yang dibentuk, itu juga bisa ditanam Pak, gaharu. Jadi gaharu itu tidak terpengaruh oleh tempat, tapi terpengaruh oleh air, kecuali airnya tergenang terus. Kalau airnya tergenang secara permanen dia tidak boleh. Tapi kalau dia di laut ditanam boleh kalau lautnya ada tanah. Paham maksud saya Pak? Maksud saya dia ditanam dimanapun, di lokasi bagaimanapun, sepenting air tidak tergenang permanen Pak. Contoh ditanam di depan sana, boleh Pak. Sepenting kalau hujan gak banjir permanen. Walaupun dia bekas sawah, paham ya Pak? Paham Pak? Makanya saya tahu, sekali lagi hal yang gratis belum tentu menghasilkan. Mari kita bikin hal-hal yang tidak gratis, biar kita tidak digratisi oleh alam. Untuk itu sekali lagi monggo kepada Bapak yang sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarlan dari Kecamatan Limbangan. Yang ingin saya tanyakan, kapan waktu yang tepat kita menanam pohon garu? Sebab menurut pengertian kami, kalau menanam
bon keras semacam itu adalah sekitar bulan Januari. Yang kedua, apakah bon garu sudah ada penyakitnya seperti bon singon yang sekarang ini dikatakan tumor? Mohon pengertian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yaitu yang bernama Bapak Sumarlan, betul ya Pak? Menanam pohon ini tidak jauh beda dengan tanaman tahun lain Pak. Kalau bicara saat ya, bukan musim ya. Ini kalau ini sudah ada Pak. Kalau Bapak sudah wungu jam 5 pagi, Bapak bisa menanam jam 6 sampai antara jam 6 sampai jam 10 pagi Pak. Tidak direkomendasikan dalam bahasa Jawa, maaf Pak, beduk dengdeng Bapak nancapkan ini tanaman. Lah untuk sore sebentar Pak. Kalau musim itu tadi waktu jam. Memang ini nanti supaya anggota perso semua. Kalau sore ya sudah jam 4 ke atas. Kalau pagi itu musim. Untuk Bapak menghemat tenaga, direkomendasikan nanti menjelang musim penghujan. Karena apa? Kalau ini menjelang kemarau, Bapak harus siap sering-sering nyirami. Bahkan ada temuan yang terakhir dan masuk akal yang disampaikan oleh Bapak Indrianto Esos. Cara nyiram yang efektif, ada tambahan biaya sedikit. Kita beli pralon listrik, kita tancapkan di dekatnya, nyiraminya pakai corong supaya air itu mengena di akarnya dengan kedalaman yang disesuaikan Pak. Nah caranya bagaimana? Pralonnya dilubangi kecil-kecil untuk saluran air, jadi tidak disiramkan dari atas. Ini logis, masuk akal, yang akan juga kami terapkan. Tapi itu tidak kami muat di buku kami. Jelas ya Pak? Sudah puas Pak Sumarlan dari Limbangan. Terus yang selanjutnya, ini ada yang bagus sekali, Bapak ada yang sempatkan ini tanaman. Kalau saya bacakan spesies pohon penghasil gaharu, mulai dari Wexgromia, dan yang tumbuh di Nusa Tenggara itu ada Girinops, dan keluarga Aquilaria ini berpuluh-puluh. Kalau tadi disebutkan 25 itu, ini kalau dirinci Pak, baru Aquilaria ini ada 40 macam. Tetapi yang sudah diteliti oleh pakar-pakar tanaman, yang kemarin sudah ditemui oleh beliau Bapak Oto, yang sudah menulis buku budidaya gaharu, yang bukunya bisa didapat di Gramedia dan toko buku, Pak Dr. Andes Yana Sumarna MSI, barangkali sekarang sudah guru besar. Beliau itu dari Balitbang Kehutanan, Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Pusat. Itu yang telah dipilih bibit unggul dari kelompok Aquilaria ini. Ranking 1 adalah Malakensis. Tepuk tangan untuk Malakensis. Dan ini adiknya itu Aquilaria filaria namanya. Ya. Semoga nanti buku yang kami terbitkan sudah di tangan Bapak. Jadi Bapak nanti akan bisa membaca macam-macam Aquilaria, macam-macam Girinops, macam-macam Wexgromia. Tapi inilah yang terunggul, sehingga di bukunya Pak Yana Sumarna dari Balitbang Kehutanan ini ditulis yang ranking 1, Aquilaria malakensis. Asli tanaman ini dari Kalimantan dan Sumatera. Jadi penduduk asli ini.
bukan dari Sri Lanka, bukan dari Vietnam.